Halo teman-teman yang suka merawat mobil, subscriber channel 525 Garage, ataupun yang baru melihat video ini, selamat datang di 525 Garage YouTube channel. Saya Harley Taslim, mau berbagi produk review Meguiar's seri Ultimate. Khususnya kali ini kita ada Ultimate Compound, Ultimate Polish, dan Ultimate Quick Wax. Terima kasih kepada teman saya V-Guard Detailing yang mensupport video saya ini dengan mengirimkan produknya Ultimate Compound dan Ultimate Polish untuk saya review dalam video ini. Pastikan kalian mampir ke tokonya V-Guard Detailing di Tokopedia. Banyak produk dari Meguiar's, Menzerna, Turtle Wax, dan lainnya di sana. Ada yang di repack jadi lebih hemat juga. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi nanti. Pastikan kalian berkunjung ke tokonya V-Guard Detailing di Tokopedia. Nah, berikutnya kita akan langsung lihat kondisi mobil yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu Nissan Grand Livina Ultimate di tahun 2011. Bisa kita lihat di kap mesin Grand Livina warna hitam ini terdapat beberapa baret yang dalam, baret yang halus karena pencucian, oksidasi, ada water spot bekas air mengering, bekas kotoran burung, bekas getah pohon, dan lainnya. Nah, akan coba saya bersihkan dahulu dengan Meguiar's Ultimate Quick Detailer. Ini solusi untuk membersihkan mobil yang hanya kena kotoran debu ringan, bukan yang parah seperti kehujanan banget. Nah, kita spray, lalu kita lap dengan microfiber. Kita gunakan tekniknya lapis secara searah. Langkah pertama ini bertujuan untuk membersihkan kotoran yang berada di atas permukaan clear coat seperti debu, bekas air yang masih bisa kita cuci atau kita bersihkan secara normal. Dan kenapa saya menggunakan quick detailer saat ini, karena kita hanya mengerjakan panel kap mesin saja, tidak keseluruhan mobil untuk pengetesan ini, jadi lebih simpel dan lebih cepat menggunakan quick detailer. Bisa kita lihat debu-debu yang berhasil diangkat oleh microfiber ini. Nah, lalu kita balik ke sisi yang bersih untuk kita keringkan sisa-sisa dari produk quick detailer yang ada di panel. Pastikan mengelapnya hingga bersih, kering, sehingga tidak ada produk yang tertinggal di atas permukaannya. Tekniknya mudah ya, yang penting kita jangan menekan microfibernya, biarkan microfibernya yang bergerak mengangkat kotoran debu-debu yang ada dan produk yang ada. Nah, ini kita lihat ada bekas getah pohonnya agak keras, kita basahi lagi dengan quick detailer, lalu kita lap dengan microfiber. Nah, langkah pertama kita untuk membersihkan permukaan yang akan kita kerjakan sudah selesai. Mari kita lihat hasil yang sudah dibersihkan. Ini kondisi yang sudah dibersihkan dari kotoran debu-debu yang ada di atas permukaan cat. Kita lihat sudah lebih mengkilap ya, lebih bersih ya. Ada bekas water spot, bekas getah pohon yang tidak bisa hilang dengan proses pencucian biasa. Kita akan coba bersihkan dengan Ultimate Compound untuk noda-noda yang sudah flek atau meresap ke clear coat. Langkah berikutnya saya menggunakan clay dari Meguiar's dengan produk Last Touch Spray Detailer dan juga microfiber. Saya merasakan permukaan yang kasar di cat ini seperti ada bonded contaminants, kotoran-kotoran yang nempel. Nah, ini kalau saya raba kasar sekali dan ada bunyinya serak-serak seperti itu. Ini seperti kotoran yang sudah mengering, bisa getah pohon, bisa tanah, dan ini bisa kita angkat dengan menggunakan clay. Kalau kita langsung menggunakan compound untuk mengerjakannya, nanti resikonya malah kita menciptakan baret-baret baru karena kotoran tersebut terjebak di pad atau microfiber ataupun di foam yang kita gunakan. Saya akan mencoba setengah panel untuk pengerjaan ini. Saya gunakan masking tape untuk membagi panel yang saya kerjakan dan saya kerjakan kemudian. Masking tape ini aman ya untuk cat, jadi dengan mudah juga dapat dilepas dan tanpa merusak permukaan cat. Saya menggunakan Ace Hardware punya masking tape-nya yang biasa digunakan untuk mereka painting atau ngecat. Kita tutupi bagian-bagian yang resiko kemasukan produk seperti spray dari untuk
air wiper, air kaca depan, dan juga bagian plastik hitam ini yang di dekat kap mesin. Kita tidak ingin ada produk-produk yang tertempel, tertinggal masuk pori-pori plastik-plastik ini. Nanti sulit dibersihkan. Lebih baik saya sih tutupi dulu dengan masking tape agar nanti kita kerjanya bisa lebih rapi, efektif, dan efisien. Kita mulai langkah claying dengan membasahi permukaan dengan last touch spray detailer yang sudah saya dilute 1:1 dengan air. Setelah basah, kita gosokkan clay ke permukaan, bisa dengan atas bawah atau kiri kanan. Pastikan permukaannya basah. Kalau kering nanti claynya lengket terus ketinggalan di permukaan yang kita kerjakan. Pastikan basah, kita gosok. Nah, kelihatan nih ada coklat-coklat, kotoran-kotoran yang nempel, yang tidak mudah hilang dengan dicuci saja, harus diangkat dengan clay. Nah, kita terus basahi permukaan, lalu kita gosok dengan clay untuk kita mengangkat kotoran yang menempel di permukaan cat, yang memang tidak bisa hilang begitu saja dengan teknik cuci biasa. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengangkat noda aspal ya, yang masih cukup baru, tidak terlalu keras. Mungkin kalau sudah keras sekali, saya sarankan dengan bug and tar remover. Jadi di spray dulu, biarkan sekitar semenitan, baru digosok dengan microfiber. Itu mungkin bisa 2 atau 3 kali di spray supaya noda aspalnya keangkat. Nah, ini setelah kita angkat kotorannya, pastikan mengelap kering spray detailer yang ada di permukaan cat ini, supaya kita bisa lihat hasilnya seperti apa yang sudah kita angkat, bersihkan permukaan dengan clay. Bisa diraba dengan tangan, dirasakan apakah masih ada kotoran yang menempel. Nah, ini kita lihat kotorannya coklatnya baik juga ya, bisa keangkat nih dengan clay. Selesai kita claying, kita masuk ke Meguiar's Ultimate Compound, clear coat safe, dan juga bisa menggunakan mesin dual action polisher ataupun tangan. Nah, ini kompon yang bagus dari Meguiar's, kita coba ya. Nah, saya menggunakan dual action Shinemate EX603 dengan cutting pad. Shake the bottle, dikocok dulu botolnya supaya produknya tercampur rata, baru kita tuang ke foam pad yang kita punya. Nah, saya tuang produknya secukupnya, kira-kira ini cukup untuk setengah panel ya. Jadi kita sebar dulu produknya, baru kita mulai start mesinnya. Saya mulai dengan speed 2, biasa untuk tekan produknya dulu, lalu nanti saya naik ke speed 3 biasanya. Pastikan pengerjaannya merata ke semua permukaan, dan ikuti lekukan panel yang ada. Jadi kalau dia miring, kita ikuti miring. Pastikan pad ini sebisa mungkin selalu rata terhadap permukaan yang kita kerjakan. Overlapping passes saya biasa 50% secara horizontal dahulu, lalu nanti saya ada overlapping secara vertikal. Setelah produk cukup rata, kita dapat work in the product, kita kerjakan produknya dengan lebih arm speed yang lebih slow, kecepatan mesinnya tetap, supaya produk bisa bekerja dengan baik dan pad bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif. Nissan Grand Livina 2011 ini udah mau 10 tahun nih, bentar lagi. Ini udah akhir 2020, bentar lagi perlu perpanjang STNK dan juga plat nomornya. Selama menjelang 10 tahun ini ya, saya sering rawat sekali-sekali, sebulan sekali, karena kan mostly yang pakai adik-adik saya ya. Jadi ketika pas saya ada waktu sempat, baru saya rawat Grand Livina ini. Target libur tahun baru ini saya mau beresin mobil biar kelihatan kinclong di tahun baru. Setelah sekitar 2 atau 3 kali passes, jangan lupa untuk lap bersih kompon yang ada dengan microfiber yang oke, yang bagus. Saya menggunakan Meguiar's punya Supreme Shine. Pastikan tidak ada produk yang tertinggal. Nanti kalau udah mengeras tertinggal, itu sulit dibersihkan.
Nah, kita bisa lihat hasilnya kelihatan lebih clear ya, lebih clarity, lebih ada, lebih memantul, lebih bagus. Oksidasinya ini lebih udah keangkat, dan pantulannya bisa kita lihat, pantulan awan yang terlihat di video ini lebih baik ya dibanding sebelumnya. Kita coba lihat hasilnya dari langkah Ultimate Compound. Kita lihat lebih bening ya, lebih mantul. Saya lihat bekas-bekas air yang mengeringnya tadi sudah hilang. Nah, ini yang sebelum kita kerjakan sebelah sini masih ada bekas water spotnya, masih ada bekas tadi getah pohonnya. Nah, kita coba lihat, kita angkat masking tape-nya, apakah terlihat perbedaannya. Ya, ada kelihatan sedikit perbedaannya ya, antara yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Saya nggak tahu di kamera bisa nangkep nggak ya perbedaan ini. Selesai tahap compound, kita lanjut langkah polish dengan Ultimate Polish. Nah, ini pre-waxing biasanya digunakan sebelum kita proses waxing. Produknya dapat menggunakan mesin depolisher dan juga dapat menggunakan tangan dengan foam pad. Jadi ini untuk naikin kilapnya supaya lebih bagus. Kita shake the bottle, kita tuang beberapa titik ke foam pad yang kita punya. Pastikan cukup, tidak terlalu banyak untuk kita sebar produknya ke bagian yang akan dikerjakan. Ini setengah panel, kira-kira ini cukup. Kita ratain dulu produknya, kita sebar dulu, lalu kita gosok lebih mendalam ya ke dalam permukaannya dengan gerakan memutar. Pastikan rata, tidak perlu terlalu tekan, yang penting produknya rata karena kita hanya mau polishing bukan compounding, tidak untuk motong clear coat atau ngilangin defect yang lebih dalam. Dengan tekanannya medium saja. Langkah polishing ini sebenarnya optional. Setelah Ultimate Compound bisa aja langsung waxing. Cuma kalau buat hasil yang lebih oke, lebih keren, lebih wet look, lebih mantul, saya sarankan menggunakan polish dahulu sebelum masuk ke waxing. Setelah kita ratakan produknya, kita gosok, jangan lupa kita buff off, kita bersihkan dengan microfiber yang kita sudah siapkan. Dapat dilihat pantulannya di kamera lebih baik ya, lebih wet look. Kelihatan pantulan langit dan awan yang ada di atas itu lebih mantul ya, dan warnanya lebih cerah. Jika ada produk polish yang masih tertinggal, dapat digosok lagi dengan foam pad tadi, lalu kita lapari dengan microfiber. Ya, ini ada bekas-bekas yang belum kelap, digosok lagi dikit, lalu kita lap lagi dengan microfiber supaya jangan sampai ada produk polish yang tertinggal di permukaan catnya, permukaan clear coat ini. Kita lihat hasilnya, oh ini keren banget ya. Sebenarnya setelah Ultimate Compound tadi bisa saja langsung ke proses tahap waxing. Tapi dengan Ultimate Polish ini ngangkat banget wet looknya, pantulannya, sehingga ketika masuk di tahap waxing yang kita protect itu permukaan yang sudah sangat mengkilap sekali dan wet look sekali. Jadi bukan tergantung dari wax, tapi kita lihat dari compound dan juga polishnya. Permukaannya rapi dulu, mantul dulu, baru kita protect dengan waxing. Saya suka banget nih produk Meguiar's dari polish yang versi-versi lamanya, atau yang seri 83, 80, bahkan step 2 Ultimate
polish ya. Sekarang dulu step 2 itu di crystal polish, sekarang namanya ultimate polish. Ini hasil yang saya seneng banget. Semoga kelihatannya di kamera nih. Nah, kita coba lihat lebih dekat hasil setelah compound dan polish. Ya, lebih wet look, lebih mantul. Untuk dengan perbandingan dengan yang belum nih, mulai lebih semakin jelas terlihat. Ini yang bagian yang belum kita kerjakan, hanya dicuci aja tadi. Masih ada bekas-bekas lain. Nah, ini deep wet look. Before, sisi before-nya, sisi sebelum, lalu sisi after. Nah, ada pemisahnya di situ tuh kelihatan. Mana yang belum dikerjakan sebelah kanan dan juga sudah dikerjakan dengan compound dan polish di sebelah kiri kamera ini ya. Sekarang setelah compound dan polish, kita masuk ke waxing atau protecting. Nah, ini kita menggunakan yang cepat aja dengan Ultimate Quick Wax Spray. Kita shake the bottle, lalu kita spray produknya cukup merata di bagian yang sudah kita kerjakan. Lalu dengan microfiber kita ratakan. Setelah diratakan produknya, kita bisa gunakan sisi microfiber yang lebih kering untuk pastikan tidak ada produk yang tersisa di permukaan. Ini contoh hasil step dari compound, polish, dan waxing dengan seri yang ultimate line ya dari Meguiar's. Hasilnya saya sangat senang sekali. Pantulan yang keren banget. Nah, ini sisi yang belum kita kerjakan, masih ada bekas water spot dan ketapongan dan lainnya. Nah, kita bisa lihat, saya bisa lihat sih, saya nggak tahu di kamera bisa kelihatan atau enggak, kelihatan terpisah bagian yang belum dikerjakan dengan yang sudah dikerjakan. Sebelah kanan belum dikerjakan, hanya dicuci saja, dibersihkan, lalu kiri ini yang sudah dikerjakan. Ya, saya bisa lihat pantulan langit, pantulan warna hijaunya cukup berbeda di sisi yang sebelum dan sesudah dikerjakan. Nah, ini ultimate compound, ultimate polish, ultimate quick wax. Hasilnya saya suka sekali. Terima kasih Vigard Auto Detailing untuk produknya yang saya bisa review hari ini. Ini mobil bakal keren banget. Nah, ini kita dari sisi satu lagi, sisi berbeda ini yang belum dikerjakan. Masih agak sedikit lebih buram ya, lebih butek. Lalu kita lihat bagian yang sudah dikerjakan, lebih mengkilap, lebih wet look, lebih mantul. Ya, itu kelihatan pemisahnya yang belum dikerjakan dan sudah dikerjakan. Di sisi sebelah kiri nih, bagus sekali, mantul banget. Wow, di warna hitam tuh kelihatan banget sih hasilnya. Produk-produk Meguiar's tuh rata-rata yang pengalaman saya di warna hitam tuh kelihatan keren banget sih. Ya, sangat wet look. Ya, inilah hasil dari ultimate compound, ultimate polish, ultimate quick wax dari Meguiar's. Thank you for watching. Have a nice day.